I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Setelah berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar. Yang pertama kerajaan Safawi di Persia, 2 kerajaan Utsmani di Turki, 3 kerajaan Mughal di India. Dari ketiganya, Turki Utsmanilah yang paling besar dan terlama. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm. Sulaiman dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke daerah barat atau Asia Kecil. Dari perjalanan ke Asia Kecil, dalam rangka menghindari serangan Mongol tersebut, rombongan Sulaiman mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di sungai Euphrates yang tiba-tiba pasang karena banjir pada tahun 1228. Akhirnya, mereka yang selamat terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asal, dan yang kedua ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul yang merupakan anak dari Sulaiman. Mereka ingin mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Di sana mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin di Konya. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara, Ertugrul membantu mengusir Mongol, sehingga berkat jasanya itu Alauddin memberikan daerah Ishkishar dan sekitarnya. Ertugrul mendirikan ibu kota bernama Sungut. Di sana lahir anak pertama bernama Utsman pada 1258 Masehi. Ertugrul meninggal pada 1288 Masehi dan ia mendeklarasikan dirinya sebagai sultan. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman tahun 699 Hijriah. Dalam sekian lama kekuasaannya, sekitar 165 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan, yang sejarah kekuasaan mereka bisa dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Dalam periode ini terdapat 4 sultan yang dapat dilihat pada list di atas. Periode kedua, periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi wilayah yang terbesar. Pada periode ini terdapat 6 sultan. Sultan-sultan tersebut dapat dilihat pada list di atas. Periode ketiga, periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun kemunduran segera terjadi. Sultan-sultan yang berkuasa pada periode ini terdapat 13 sultan yang dapat dilihat pada list di atas. Periode keempat, periode ini ditandai dengan secara berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Sultan-sultan pada periode ini terdapat 8 yang dapat dilihat pada list di atas. Periode terakhir, periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Sultan-sultan pada periode terakhir ini terdapat 7 sultan, sampai kemudian jatuh pada 1924 dan berdirilah Republik Islam Turki. Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Yang pertama ke Eropa dengan modal wilayah sempit di Anatolia Tengah ditambah dengan bekas wilayah Saljuk Rum. Turki Utsmani mengembangkan sayapnya ke Eropa. Mula-mula mereka menaklukkan Asia Kecil dahulu, kemudian menyeberang ke daratan Eropa.
Yang kedua, penaklukan Konstantinopel. Penaklukan ini sangat penting. Hal ini dikarenakan penaklukan kota Konstantinopel atas dasar hadis Nabi. Penaklukan ini juga bermotif politik dan agamis, karena di sanalah tempat yang strategis untuk penyebaran agama Islam selanjutnya. Masa kejayaan dinasti Turki Utsmani. Satu, di bidang kemiliteran. Orhan, pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasikan kekuatan militer dengan baik serta taktik strategi tempur yang teratur. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Dua, di bidang perekonomian. Kota Anatoli selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Mereka sudah berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Yang keempat, bidang budaya. Pengaruh dari ekspansi wilayah Turki Utsmani yang sangat luas, sehingga kebudayaannya merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya bisa dilihat pada list di atas. Faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal. Faktor secara internal yaitu, yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan. Yang kedua, kehidupan yang istimewa dan bermegah-megahan. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian negara. Faktor eksternalnya yaitu, satu, timbulnya gerakan nasionalisme. Dua, terjadinya kemajuan teknologi barat. Tiga, pengaruh kehidupan barat yang masuk ke istana.